Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU, yang saya hormati Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Waketum, dan juga Ibu Ketua Umum Fatayat NU beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik di media sosial usai potongan video yang memperlihatkan dirinya memberikan sambutan di acara Konbes Fatayat NU jadi viral. Gibran dinilai tidak mengerti penggunaan kata para dalam menyampaikan sambutan di sebuah forum. Yang saya hormati, tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Ucap Gibran dalam sambutannya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir. Jika merujuk kamus KBBI, kata penyerta yang menyatakan pengacuan ke kelompok atau bisa berarti bermakna jamak. Para itu sudah menunjukkan jamak lebih dari satu, tidak perlu diulang menjadi para. Video sambutan Gibran itu pun langsung menjadi perhatian warganet. Tidak sedikit publik yang mempertanyakan kemampuan pemahaman bahasa Indonesia oleh Gibran. Pasalnya, kemampuan untuk berpidato dengan baik seharusnya dimiliki oleh seorang wakil presiden. Bahkan pengamat politik pun, Rocky Gerung turut mengomentari. Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat bagaimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan itu kan. Tetapi kita mau lihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam satu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu para kepala segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru hendak diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Menurut Rocky, sorotan ini mencerminkan adanya pertanyaan publik mengenai kualitas kepemimpinan Jokowi dan Gibran. Kualitas kepemimpinan sekarang jauh berbeda dengan presiden sebelumnya. Publik kini melihat ada perbedaan mencolok antara Jokowi dengan mantan presiden seperti SBY. SBY lebih memilih untuk menarik diri dari sorotan publik setelah tidak lagi menjabat. Sementara Jokowi masih terus tampil di mata publik. Rocky Gerung turut mengomentari sorotan media yang terus mengarah kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Jokowi yang masih aktif tampil di media sosial dan sering muncul di depan kamera dianggap Rocky sebagai bentuk ketagihan akan perhatian publik. Saya kira ini netizen juga nggak salah banget ya kalau kemudian membuat perbandingan yang terdekat itu dengan Pak SBY, karena bagaimanapun juga kan Pak
Jokowi dengan Pak SBY ini sama-sama 2 periode, dan kemudian Pak Jokowi itu menggantikan Pak SBY. Tapi kok kualitasnya jadi jauh banget ya gitu ya. Apa yang terjadi pada bangsa ini ya kan, biasanya orang itu kan akan semakin meningkat gitu ya. Kalau sekarang dapat presiden yang bagus, ke depan harus lebih bagus. Ini benar-benar downgrade kita ini sekarang nih dengan Jokowi. Apalagi setelah kita menyaksikan bagaimana Jokowi setelah tidak menjadi pejabat presiden, itu beda sekali dengan Pak SBY yang lebih menarik diri dari sorotan publik dan lebih mendorong anak-anaknya misalnya tanpa mengganggu menjadi ketua umum. Terus sementara Pak Jokowi masih terus saja tampil dan cawe-cawe. Ya memang sulit untuk membandingkan antara Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan Pak SBY yang juga mantan presiden, tetapi aktivitasnya masih penuh dengan urusan publik. Karena dianggap bahwa SBY itu punya pengetahuan tentang public policy, fasih dalam menganalisis politik luar negeri, tahu tentang apa yang sedang terjadi di planet bumi ini, yaitu krisis iklim dan ketajaman dia untuk menghubungkan antara krisis iklim dan pembangunan. Kan semua itu jadi semacam dan selain aktivitas privatnya itu melukis dan membuat lagu, tetapi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bermutu yang akhirnya orang terapkan untuk melihat seseorang yang dalam posisi mantan presiden. Kan itu cara menilai atau menapis apa sebetulnya daily activities dari Pak SBY itu. Sampai sekarang saya kira Pak SBY masih di luar negeri memantau perkembangan di Eropa dan berupaya untuk memberi sinyal bahwa Indonesia seharusnya paham juga apa yang ada di Eropa, kendati kita lagi fokus untuk menumbuhkan 8% ekonomi. Sebaliknya Pak Jokowi tentu tidak punya kapasitas itu, karena nggak mungkin Pak Jokowi balik lagi pada kegiatan awalnya itu ngamplas-ngamplas meja atau memandori pabrik mebel beliau kan. Kan orang ingin lihat sebetulnya Pak Jokowi itu ada nggak kegiatan yang kira-kira bisa mengingatkan seseorang pada apa yang dilakukan oleh mantan-mantan presiden kita tuh. Pak Harto tentu punya kegiatan, yaitu mengevaluasi keadaan ekonomi dan politik setelah dia lengser, tapi kemudian kontroversinya jalan terus. Jadi beliau ada di dalam sorotan publik terutama karena kebijakan beliau selama 30 tahun berkuasa kan. Itu justru yang menyebabkan banyak orang ingin wawancarai Pak Harto karena soal-soal yang kontroversial di masa dia itu tuh. Karena berbasis pada biografi beliau, apa namanya itu yang ditulis oleh Ramadan KH ya, pikiran, ucapan dan tindakanku, kira-kira itu judulnya tuh. Jadi orang masih melihat bahwa Soeharto meninggalkan satu jejak, sebetulnya jejak sejarah yang bisa dipelajari itu. Dan itu yang ya ada buku juga Smiling Generals itu, Smiling General, dan banyak buku yang lain. Apalagi ke mantan Presiden Soekarno yang padat dengan kontroversi, tapi dia tetap diingat sebagai orang yang berpikir. Karena di dalam banyak hal orang mempersoalkan keterlibatan beliau dalam politik Indonesia di 65, tapi tetap Bung Karno jadi acuan untuk orang berpikir tuh. Siapa lagi ya, Pak Habibie jelas itu dia tetap aktif ketika setelah mantan presiden. Lalu siapa, Muhammad Hatta membuat Sorotan tajam warganet dan sangat ramai setelah mendengarkan sambutan Wapres Gibran itu. Jika melihat para Wapres Indonesia terdahulu, meskipun mereka adalah Wapres, tapi memiliki kapasitas pengetahuan yang cukup baik. Betapa Indonesia mundur jika melihat kualitas Wapres saat ini, yang sangat jauh tertinggal dari aspek intelektual dan kecakapan dari Wapres Indonesia terdahulu. Tapi seperti kata Rocky Gerung, Gibran mengikuti jejak bapaknya di mana kecanduan dengan kamera. Soal bobot konten itu belakangan. Yang penting jadi tema pemberitaan. Nah soal Gibran ini kalau orang dulu menyebutnya sebagai mencuri start kampanye ya, dengan terus-menerus muncul di media maupun media sosial. Tapi bersamaan itu publik disadarkan kok orang seperti ini jadi wapres ya. Makanya kan muncul sekali kalau di media muncul banyak ungkapan-ungkapan, ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Ya khusus terhadap Gibran tentu publik memberi perhatian berlebih lagi kan, karena dia adalah wakil resmi dari negara sebagai wakil presiden tuh. Lalu mungkin jurnalis asing memantau Indonesia mulai membaca kapasitas dari Gibran,
Tapi sepertinya itu dianggap sebagai yang penting ada berita gitu kan, mau bikin ngaco atau kata Ibu Mega aut-autan pun tidak ada soal di situ, yang penting kamera ada terus. Jadi melekat di situ keinginan untuk tetap hadir di dalam perbincangan publik. Walaupun sebetulnya mungkin sekali beliau pun Pak Gibran tidak tahu, tidak ngerti bahwa dia itu lagi dibully sebetulnya. Yang penting ada laporan dari tim media dia bahwa oke, apa istilahnya itu, notifikasinya banyak sekali tuh, followers bertambah tuh. Kan kita ingin lihat bagaimana seorang presiden, seorang wakil presiden itu menuntun negeri ini. Kendati Pak Jokowi itu tidak banyak berharap, tetapi dia sendiri harus punya inisiatif untuk membekali dengan pengetahuan, membekali dengan konsep tuh, supaya terlihat bahwa membandingkan wakil presiden misalnya Muhammad Hatta, Tri Sutrisno, apalagi Sultan Hamengkubuwono, yang semua mereka itu diingat sebagai wakil presiden yang bermutu kan, itu yang ingin kita lihat sebetulnya. Jadi semua hal yang ingin kita bayangkan akhirnya batal setelah beredar video-video ini, dan itu akan jadi pelajaran untuk menilai apakah kualitas kepresidenan hari ini, termasuk di dalamnya kepresidenan artinya kabinet di situ, notice bahwa ada hal yang tidak mungkin kita tutupi lagi, itu kapasitas dari wakil presiden. Jadi sebetulnya kalau Pak Wapres mengerti apa yang sedang dianalisis oleh netizen, tentu dia mulai paham bahwa ada hal yang dituntut lebih dari situ. Tapi sekaligus mungkin publik menganggap ya kami tuntut lebih juga, ya udah segitu batasnya kan. Jadi masa lalunya tetap akan dibicarakan melalui, sekarang mulai banyak lagi yang mempersoalkan jejak pendidikan dari Pak Gibran, lalu Fufu-Fafa tetap ada di dalam sorotan publik. Nah, kita selalu melihat bagaimana sebetulnya negeri ini hendak mempamerkan pada dunia satu perbandingan yang timpang antara mereka yang elite hari ini dan elite di zaman Orde Baru misalnya, yang ya pasti pinter-pinter karena teknokratisnya jalan, tapi politiknya otoriter. Apalagi di zaman demokrasi parlementer di mana semua menteri itu berpikir, semua menteri itu terlibat di dalam kekuatan gagasan tuh, dan bahkan Bung Hatta mengatakan bahwa menteri kabinet itu adalah otonom karena dia harus mengucapkan pikiran atas dasar kapasitasnya, bukan sekedar menerima perintah dalam sidang kabinet. Tentu akan ada penelitian sejarah atau ahli politik yang harus menunjukkan analisis suatu waktu nanti apakah Prabowo menggandeng Gibran supaya beliau jadi presiden, atau dia diminta oleh Pak Jokowi untuk menggandeng Gibran. Itu biarkanlah itu sebagai spekulasi akademis saja tuh. Tapi per hari ini tetap sorotan adalah semacam sebut aja tekanan pada Pak Prabowo bahwa kok begini kualitas wakil presiden, kok begini kualitas beberapa menteri. Jadi tetap kita ajukan satu upaya untuk mempercakapkan semua political issues dan semua konvensi-konvensi yang selama ini dipelihara bahwa seolah-olah kepresidenan itu tak tersentuh atau tidak boleh dievaluasi. Saya kira itu sudah batal dengan sendirinya, karena apapun yang diperlihatkan dari dalam kabinet itu memang harus dibongkar, dibaca dan dikritisi oleh publik, oleh netizen. Jadi kalau masih ada yang disebut ternak Mulyono itu, ini saya pakai istilah yang beredar di sosial media itu, merasa terganggu dengan analisis kritis dari beberapa atau sejumlah pengamat, itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak juga tahu apa yang menjadi arah dari bangsa ini. Kan itu intinya tuh. Jadi yang masih menganggap bahwa ya kan Jokowi udah bikin ini, Jokowi udah bikin ini. Iya, tetap itu kan suara atau bahkan suara dari mesin yang berisik hanya karena tidak paham apa yang terjadi di dalam kultur politik. Apa yang seharusnya diucapkan oleh para pemimpin berbasis pada perbandingan dengan pemimpin sebelumnya tuh, kemampuan Pak Karno, kemampuan Muhammad Hatta sebagai presiden, wakil presiden, lalu kemampuan Pak Harto dan Pak Sultan Hamengkubuwono IX, presiden, wakil presiden, lalu datang pada Pak Harto dengan Habibie, dengan Pak Tri Sutrisno, Ibu Mega dengan Gus Dur dengan Ibu Mega, lalu berlanjut ke Pak SBY. Jadi semua itu menjadi semacam cara publik untuk melihat kok ujungnya akhirnya seseorang hanya berbicara seolah-olah dia paham, furak faham alias fufu-fafa. Kira-kira semacam itu yang terjadi dalam komunikasi kita, sehingga tidak susah bagi kita untuk membentuk satu argumentatif society itu yang mengulas politik, mengulas kebijakan, mengulas ekonomi dengan cara yang sangat konseptual dan
teknikalitasnya juga diketahui, dan kemampuan untuk mengevaluasi dengan perspektif makro juga harusnya dihasilkan dari Gibran. Kan itu yang sebetulnya hilang tuh. Tapi oke, itulah konsekuensi dari ketiadaan oposisi yang panjang sekali di hari-hari yang lalu. Dan demikianlah Rocky Gerung mengkritik keras Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait sambutannya yang dinilai tidak tepat secara linguistik saat hadir dalam acara Fatayat NU pada Jumat lalu itu. Menurut Rocky, Gibran yang seharusnya memahami struktur bahasa justru menggunakan kalimat yang terkesan berantakan dengan pengulangan kata para-para yang tidak sesuai konteks. Sebagai seorang wakil presiden, Gibran seharusnya sudah lebih paham dalam hal penggunaan bahasa yang tepat dan efektif. Ini elemen dasar dalam berkomunikasi. Kalau sudah sekelas wapres saja tidak mengerti pertanyaannya, pahamnya apa dong? Katanya. Selain itu, Rocky juga mengungkapkan bahwa fenomena ini menggambarkan kondisi yang memprihatinkan dalam kepemimpinan Indonesia saat ini. Rocky menilai bahwa meskipun Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, keinginan untuk tetap hadir di sorotan publik tetap tampak jelas. Bahkan, diakui, Jokowi tampaknya terus muncul di media sosial dan menghadiri berbagai acara untuk menjaga eksistensinya, meskipun statusnya sebagai mantan presiden. Menurut Rocky, perbandingan kualitas kepemimpinan antara Jokowi dan mantan presiden lainnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, sangat mencolok. Rocky juga menyoroti ketidakberimbangannya pasangan Prabowo Subianto Gibran dalam Pilpres 2024. Gibran yang dianggap kurang memadai secara intelektual dinilai oleh banyak kalangan sebagai faktor yang mengurangi kualitas pasangan tersebut.